Alhamdulillahillazi unzilal Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jarizil zunubi was sahibi bi jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Sembahlah Allah dan jangan sekali-kali kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Kemudian berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga dekatmu, kepada tetangga jauh, kepada teman-teman sejawat, kepada orang-orang yang dalam perjalanan fisabilillah, serta kepada para budak-budak. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat An-Nisa ayat yang ke-36. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya masih kita rasakan, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka ikhtiar kita untuk melaksanakan sebuah kewajiban yang memang sudah Allah wajibkan bagi setiap seorang laki-laki yang sudah balik dan berakal, yakni melaksanakan ibadah Jumat di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam marilah memohonkan agar disampaikan Allah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa sudah 2 minggu Ramadan 1445 Hijriah meninggalkan kita. Tepatnya sekarang kita berada di tanggal 10 Syawal tahun 1445 Hijriah. Syawal kalau kita lihat dalam pengertian bahasa Bapak dan saudaraku, diartikan sebagai sebuah peningkatan. Tentu saja sesuai pula dengan harapan kita, sesuai pula dengan ikhtiar kita, dalam upaya kita mempertahankan apa yang sudah kita dapatkan di Ramadan kemarin. Karena bagaimanapun juga Ramadan kemarin adalah bulan latihan kita. Hasil dari Ramadan itu
sesungguhnya akan diperlihatkan di Syawal ini. Mampu nggak kita tingkatkan itu? Bapak, berkaca kita kepada siklus perjalanan kupu-kupu ketika dia menjadi seekor ulat. Di mana dia hidup, Pak? Di tempat yang kotor-kotor, di mana ada bangkai-bangkai busuk, sudah dipastikan di situ ulat akan ada, Pak. Di mana tumpukan-tumpukan sampah, sudah dipastikan ulat akan ada di sana. Andai kata pun ulat itu hinggap hidupnya di tempat yang baik, apakah itu mungkin di buah-buahan atau di daun-daunan, namun ulat itu akan menjadi sifatnya yang buruk pun akan muncul. Apa itu? Sifatnya sebagai perusak. Namun Bapak, ketika dia diperintahkan untuk berpuasa, dia masuk ke dalam kepompongnya. Dia berpuasa di sana selama 7 hari 7 malam, tidak makan dan tidak minum. Lalu keluar dia dari kepompongnya, Pak. Ada perubahan total yang terjadi dalam hidupnya. Peningkatan yang terjadi dalam hidupnya. Bukan hanya casingnya yang bagus, Pak. Bukan hanya pakaiannya yang bagus, tapi seluruh perbuatannya, tindak tanduknya, tingkah lakunya pun berubah. Dia menjadi kupu-kupu, Pak. Di mana dia hidup kupu-kupu itu? Di tempat yang harum-harum, di tempat yang indah-indah. Dia juga menjadi makhluk membantu penyerbukan, menjadi rahmatan lil alamin. Begitulah sesungguhnya orang-orang yang keluar dari Ramadan saat ini. Dia mampu meningkatkan segala sesuatu, perubahan tingkah laku, pola kehidupannya di dunia ini. Lalu peningkatan yang bagaimana? Ini akan kau dikulas pada kesempatan ini, Bapak dan Saudara. Pertama, peningkatan bagaimana ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga, Pak, fitrah kita yang pertama itu adalah itu. Bukankah ketika Allah ceritakan bagaimana terjadinya penciptaan manusia itu, ketika kita berada di dalam rahim orang tua kita, waktu itu jasad kita baru berumur 3 bulan 10 hari. Lalu Allah tiupkan roh ke dalam jasad yang berada dalam rahim orang tua kita itu. Dan ketika itu Allah minta perjanjian dengan kita. Alastu birabbikum, betulkah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kita menjawab, siapapun kita, qalu, kita berkata, bala sahidana, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Engkau tempat aku menyembah, engkau tempat aku menggantungkan nasibku, engkaulah segala sesuatu yang akan aku agungkan nanti di dunia. Itu janji kita dengan Allah. Itu fitrah kita yang sesungguhnya, Pak. Kita diberikan bekal itu oleh Allah. Kita diberikan bekal ketauhidan itu oleh Allah. Namun karena memang tipu daya dunia ini sangat-sangat menggiurkan kita, sehingga kadang-kadang kita lupa dengan janji kita itu. Maka Bapak, Allah hadirkan Ramadan untuk kembali melatih kita, mengingatkan kita pernah punya janji dengan Allah. Keluar Ramadan, Syawal ini hendaknya kita meningkat kembali. Di Ramadan kita rajin sholat, datang ke masjid ramai. Jangankan yang wajib, Pak, yang sunnah saja kita mati-matian untuk datang. Apa itu yang sunnah? Sholat tarawih. Sholat tarawih itu sunnah hukumnya. Tapi kita mati-matian datang ke masjid seakan-akan itu suatu yang wajib, yang harus kita laksanakan. Dan kurang rasanya Ramadan kita kalau tidak kita iringi dengan sholat tarawih malamnya. Sunat, kita mati-matian. Maka hendaknya penanaman itu ada dalam diri kita lepas dari Ramadan ini. Yang wajib kita jaga betul untuk berjamaah ini. Datangi terus panggilan Allah. 5 waktu sehari semalam kita datang ke masjid ini untuk berjamaah. Itu orang yang berhasil di Ramadan, Pak.
Tapi di Ramadan dia ramai datang ke masjid, selesai Ramadan dia tidak datang-datang lagi ke masjid. Mohon maaf, mungkin dia buat dalil, tidak suka dengan pengurusnya, tidak suka dengan ini dan segala macamnya. Mohon maaf Bapak dan saudaraku, bukan itu dalil kita. Ini punya kita bersama, ini punya Allah, ini rumah Allah. Kita datangi bersama, kita ramaikan masjid ini. Karena apa? Di Ramadan kita dilatih untuk itu. Meningkat pengabdian kita, meningkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketaatan yang pertama, peningkatan yang pertama yang harus kita lihatkan. Peningkatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bagaimana peningkatan perbaikan hablum minan nas kita. Karena memang Bapak, ini yang kadang-kadang kita abaikan. Kita cuma asyik dengan Allah, sehingga kadang-kadang kita lupa bagaimana menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Padahal Bapak, Allah tidak inginkan kita menjadi hamba yang cuma asyik dengan Allah, tapi tidak pernah asyik dengan hambanya, Pak. Dalam sebuah riwayat, di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang ahli ibadah, Pak. Sudah berumur 900 tahun lamanya, Pak. Lalu ketika dia bertemu dengan Nabi Musa di tengah jalan, dia menitipkan sebuah pertanyaan kepada Nabi Musa, agar pertanyaan itu ditanyakan kepada Allah. Apa pertanyaan yang dititipkan itu, Pak? Ya Musa, tolong tanyakan kepada Allah, apakah ibadah yang aku lakukan selama ini diterima Allah atau tidak? Bapak, ternyata ketika pertanyaan ini ditanyakan oleh Nabi Musa kepada Allah, di luar dugaan, Pak. Apa jawab Allah, Pak? Sampaikan ke abid itu, sampaikan yang mengaku dia ahli ibadah itu, tidak ada satupun ibadahnya yang aku terima, kata Allah. Kenapa ya Allah, kata Musa? Tahu dah kau Musa, dia cuma asyik denganku tapi tidak pernah asyik dengan hambaku. Dia cuma asyik bercakap-cakap denganku tapi tidak pernah asyik bercakap-cakap dengan hambaku. Dia cuma asyik membina hubungan baik denganku, namun dia tidak pernah membina hubungan baik dengan hambaku. Maka tidak ada satupun ibadahnya yang aku terima, kata Allah. Bapak, kita sholat, kita ibadah puasa dan segala macam, namun dengan tetangga kita tidak pernah tegur sapa. Tidak lihat tetangga kita bersakit hati dengan tetangga kita. Pembahalang amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen kita di 1 Syawal ini biasanya kita pergunakan dengan peringatan halal bihalal. Itu sesuatu bukan yang salah. Kenapa? Karena ingin kita memperbaiki hubungan baik kita dengan sesama manusia, Pak. Peningkatan amal ibadah kita bukan hanya kepada Allah yang Allah minta, tapi peningkatan amal ibadah itu sesungguhnya bagaimana juga perbaikan hubungan kita dengan sesama manusia, itu juga kita benahi. Bukan Pak? Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 sebagai landasan khutbah khatib saat ini, apa kata Allah, Pak? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari zul zunubi wa sahibi bi jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Bapak, dalam ayat ini Allah lengkap menuntun kita bagaimana ciptakan hubungan baik dengan Allah, sembah Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Namun Allah lanjutkan dengan kalimat dan berbuat baik kamu dengan siapa? Orang tuamu. Karena itu mutlak. Pembinaan hubungan baik dengan sesama manusia, jangan dulu dengan tetangga, jangan dulu dengan orang lain, tapi bina baik dulu hubungan kita dengan orang tua kita. Karena bagaimanapun juga Bapak, ridallah fi ridha walidaini wa suktullah fi suktil walidaini, kata Rasulullah.
Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua kita. Apakah itu sudah kita perbaiki, Pak? Sudahkah kita benarkan hubungan baik kita dengan ayah dan ibu kita? Bapak, jangan kita termasuk kepada doa dari malaikat Jibril ketika Nabi akan menjadi khatib Jumat, Pak. Waktu itu Nabi naik ke tangga ke-1, Nabi mengucap amin. Tangga 2 melayang ke mimbarnya, Nabi mengucap amin. Tangga ketiganya, Nabi naik di tangga ketiga, Nabi juga mengucap amin. Karena Jumat, Pak, tentu saja sahabat tidak mau langsung bertanya. Kenapa, Pak? Karena ngobrol saja kita sama kita. Ngobrol saja, jangan ngobrol, Pak. Melarang orang di samping kita saja, kita dalam Jumat itu tidak boleh. Rusak amal ibadah Jumat kita. Dan itu dilakukan oleh sahabat. Sahabat tidak mau nanya, sama diam. Namun selesai sholat Jumat, lalu berdurulah sahabat, apa yang terjadi? Bapak, ternyata ketika itu Jibril datang kepada Nabi dan berkata, celaka manusia, celaka manusia, celaka manusia. 3 kali ucapan celaka Jibril itu. Ketika Ramadan datang kepada dia, dia tidak mendapatkan pintu pengampunan Allah. Amin, kata Nabi. Di tangga kedua, celaka manusia, celaka manusia, celaka manusia. Ini dia, Pak, kaji kita. Dia temui ayah dan ibunya, atau salah satu di antaranya masih hidup, namun dia tidak mendapatkan ridhonya. Amin, kata Nabi, Pak. Sebuah kecelakaan ternyata. Sebuah kecelakaan, 3 kali celaka manusia, kata Jibril. Kenapa? Kenapa ketika kita hidup di dunia ini ada ayah dan ibu kita, kita tidak dapatkan ridhonya. Pembenahan hablum minan nas pertama diawali dari bagaimana kita membina hubungan baik dengan orang tua kita, baru dengan keluarga kita, baru dengan anak yatim, baru dengan fakir miskin, baru dengan tetangga dekat kita, tetangga jauh kita, teman sejawat kita, orang-orang yang jalan di jalanan fisabilillah, dan bahkan dengan para budak-budak kita. Intinya apa, Bapak dan saudaraku? Peningkatan dalam hablum minallah dan hablum minan nas itu mutlak adanya, kita dapatkan, kita lakukan di bulan Syawal ini. Terakhir, Bapak dan saudara, bagaimana pula kita peningkatan kepedulian sosial kita? Karena bagaimanapun juga di Ramadan kemarin kita dilatih untuk itu. Untuk hati yang memiliki hati yang lembut, hati yang memiliki rasa kasih sayang kepada sesama, hati yang memiliki rasa kepedulian kepada orang-orang yang di bawah kita. Pada skala global, Pak, bagaimana nasib saudara-saudara kita di Palestina saat ini? Masih dalam kondisi memprihatinkan, Pak. Mereka masih menjadi bulan-bulanan dari Israel, Pak. Menjadi dimanapun mereka hidup, dimanapun mereka duduk, di sana mereka tidak bisa tenang, Pak. Saudara-saudara kita di Palestina masih mengalami sakit. Maka peningkatan yang sesungguhnya yang juga kita harapkan pada kesempatan ini, Bapak dan saudaraku, bagaimana peningkatan kepedulian kembali kita kepada perhatian saudara-saudara kita di Palestina. Dengan cara apa? Bisa jadi, Pak, kita patuhi peraturan Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang apa? Memboikot segala sesuatu yang berasal dari Israel dan negara konco-konco Israel itu. Tidak bermuamalah dengan dia. Kita tidak datangi yang namanya KFC. Kita tidak datangi yang namanya McDonald. Kita yang tidak datangi yang namanya Pizza Hut. Kita tidak minum yang namanya Pepsi. Kita tidak minum yang namanya Coca-Cola. Karena apa? Karena itu merupakan produk-produk dari bangsa-bangsa yang memang nyata-nyata mendukung Israel untuk memerangi saudara-saudara kita di Palestina saat ini. Peningkatan yang diharapkan sesungguhnya bagaimana kita peduli dengan itu. Bapak, boleh jadi juga mungkin dengan peningkatan bagaimana perhatian kita ramaikan lagi media massa kita. Kita ramaikan hujatan caci maki kita kepada orang-orang Israel yang menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina. Dan mungkin saja, Bapak dan saudaraku,
Di setiap lantunan doa kita, di setiap pengharapan kita mohonkan kepada Allah agar Allah berikan kemenangan untuk saudara-saudara kita di Palestina itu. Itulah sesungguhnya peningkatan yang mungkin bisa kita laksanakan di bulan Syawal ini. Peningkatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, peningkatan hablum minan nas kita benahi hablum minan nas kita dengan sesama kita, dan bagaimana pula peningkatan kepedulian sosial kita, bukan hanya mungkin kepada tapi kepada saudara-saudara kita yang merasa mendapatkan penderitaan di dunia ini, baik dalam segi ekonominya maupun dalam segi penzolimi dari orang-orang yang memang anti dengan Islam ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratal lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Bapak, di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30 Allah meminta kita untuk istiqomah dengan fitrahnya itu. Apa kata Allah? Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus, yang telah menciptakan manusia di atas fitrah. Tidak ada perubahan di atas fitrah Allah itu. Itulah agama Allah yang lurus. Artinya apa Bapak dan Saudara? Kita sudah diberikan Allah bekal untuk itu. Allah berikan kita petunjuk untuk itu. Apa itu? Agama yang lurus. Dan alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk kembali hidup di dunia ini, hadir di dunia ini, menjadi hamba-hamba yang memang berada di dalam jalan agama Allah yang lurus itu. Tergantung dari bagaimana sekarang kita, mampu tak kita mempertahankan itu. Karena ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Pertahankan itu sehingga nanti Bapak dan Saudaraku, ketika malaikat maut menjemput nyawa kita, kita berada dalam golongan orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan agama Allah itu hendaknya. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibus sa'il bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ya'muru qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.